lulus S2 baru mau menjadi dosen atau sebaiknya lulus S3 baru menjadi dosen? Mau tahu bagaimana jawabannya? Ayo kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini yang kita akan bahas terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang saat ini sedang studi S2 maupun sedang studi S3. Ada yang bertanya tentang kehidupan untuk menjadi dosen itu seperti apa, tetapi ada yang menyarankan bahwa lulus S2 langsung menjadi dosen atau jangan dulu, lulus S3 dulu baru menjadi dosen. Nah, kali ini yang saya akan share ini berdasarkan dari persepsi saya, berdasarkan dari pengalaman saya selama kurang lebih 10 tahun menjadi dosen. Nah, ini tapi saya kembalikan lagi kepada diri pribadi masing-masing. Tetapi kalau saya seperti ini. Oke. Jadi setelah saya lulus S2, saya langsung melamar menjadi dosen, kemudian berkarir sebagai dosen kurang lebih 9 tahun baru saya melanjutkan S3. Posisi saya sekarang lagi melanjutkan studi, ya. Gitu. Nah, apa yang sebaiknya diperhatikan? Nah, ketika saya waktu itu menjadi dosen dengan lulusan S2 kemudian berkarir, mungkin bagi sebagian orang itu saya sudah membentuk karir lebih awal, ya. Jadi ini saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Baiknya apakah lulus S2 menjadi dosen atau lulus S3 dulu baru menjadi dosen. Nah, tetapi ini yang mudah-mudahan dari hasil video ini saudara bisa menilai seperti apa, ya. Jadi kembali lagi kepada cerita saya bahwa waktu itu ketika saya lulus S2 kemudian berkarir sebagai dosen, banyak yang beranggapan bahwa saya sudah memiliki karir, membangun karir dulu baru melanjutkan S3. Karena ketika saya berkarir di dalam dunia dosen itu, alhamdulillah baru masuk, belum lama saya sudah diangkat menjadi kaleb, kemudian diangkat menjadi kajur, ya semacam. Jadi saya tahu betul bagaimana yang namanya berorganisasi di dalam kampus. Nah, tetapi ini kembali lagi kepada saudara. Tetapi kalau saya, ya, mungkin kalau misalnya waktu bisa dikembalikan, artinya saya ini bukan tidak menyesal. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya, ya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Mungkin kalau saya menyarankan ke adik-adik, teman-teman yang mau berkarir sebagai dosen, sebaiknya lulus S3 dulu, baru menjadi dosen. Kenapa demikian? Satu, alasan yang pertama itu adalah banyak sekarang universitas-universitas itu tidak lagi mau menerima dosen, tenaga dosen dengan lulusan S2. Adapun kalau diterima, dia akan menjadi sebagai asisten dosen. Ya, tuh. Makanya saya lebih menyarankan yang langsung S3 baru menjadi dosen. Kemudian yang kedua, kalau kita lulus S3 kemudian melamar ke universitas untuk menjadi dosen, pasti banyak universitas yang akan mencari saudara. Kenapa demikian? Karena satu, peringkat di dalam sebuah universitas itu, terutama kalau kita berbicara tentang akreditasi, baik itu akreditasi jurusan maupun akreditasi universitas, nilai yang tertinggi itu adalah kalau sumber daya manusianya itu ada yang lulusan S3, ya, lulusan S3. Jadi kalau lulusan S3 pasti akan banyak universitas yang mencari saudara. Itu. Saudara tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir. Terlepas dari informasi bahwa banyak lulusan S3 yang tidak menjadi dosen, saya kira ini mungkin orangnya tidak fight untuk untuk melamar ke universitas-universitas yang lain. Tetapi kalau misalnya, ya, saya punya universitas, tentunya saya akan mencari dosen-dosen atau sumber daya manusia yang lulusan S3. Itu kalau saya, gitu. Kemudian
nilai positif yang lain itu kalau kita sudah lulus S3, kita tidak perlu khawatir dengan tenaga bahwa ketika di dalam sebuah jurusan itu, kalau kita punya lulusan S3, kita tidak perlu khawatir bahwa kita tidak akan ditinggal sekolah oleh tenaga yang lain. Karena semuanya sudah lulus, karena pendidikan terakhir itu kan S3 ya, untuk menjadi dosen. Nah, kemudian sisi positif yang lain itu adalah kesempatan untuk menjadi peningkatan karir ya, terutama untuk menjadi seorang profesor itu jauh lebih besar. Karena syarat untuk menjadi profesor tentunya saudara harus lulus S3 dulu. Tidak ada yang profesor yang lulusan S2, nggak ada. Semuanya harus S3 dulu, kemudian harus ya mengusulkan kenaikan kepangkatan setiap 2 tahunnya. Kalau dia produktif ya, produktif dalam hal ini misalnya produktif menulis jurnal yang dipublikasikan di jurnal internasional maupun internasional ataupun yang lain semacam itu. Nah, di sisi yang lain nilai positifnya kalau kita sudah lulus S3 itu adalah kesempatan untuk berkarir ya, ataupun menjadi pembicara, kemudian menjadi reviewer di mana-mana. Menurut saya jauh lebih terbuka lebar dibandingkan yang mungkin yang masih lulusan S2. Kenapa demikian? Karena satu, reviewer yang baik itu reviewer penelitian, reviewer pengabdian, kemudian reviewer jabatan fungsional dan lain-lain, itu adalah orang-orang yang semuanya sudah lulusan S3. Tidak ada yang lulusan S2. Semuanya sudah lulusan S3. Jadi sudah dianggap bahwa mereka sudah kredibel ya. Mereka sudah layak untuk mendapatkan misalnya untuk mendapatkan sertifikasi sebagai reviewer gitu ya, ataupun bahkan menjadi asesor. Asesor baik itu BAN PT ya, akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi jurusan. Jadi kesempatan berkarir sebagai dosen itu bisa dibentuk setelah saudara sudah lulus S3. Gitu. Dan itu pasti melejit itu. Cepat sekali dibandingkan yang lulusan S2. Nah, kenapa saya menyarankan saudara lulus S3 dulu baru menjadi dosen? Karena kalau misalnya saudara S2 dulu menjadi dosen kemudian S3, itu ya bukan berat ya, tetapi saudara kita harus memahami bahwa setiap tahun itu perubahan ya, aturan untuk syarat kelulusan menjadi lulusan S3 itu tentunya berubah-berubah ya. Misalnya contohnya yang senior saya syarat untuk lulusnya katakanlah sekian publikasi, nah di saya pasti jauh lebih banyak lagi publikasinya. Nah semacam itu, jadi itulah yang menjadi pertimbangan ya, bukan berarti saya menyesali apa yang sudah saya jalani, tidak ya, tetapi saya bersyukur banget ya karena sudah berkarir sebagai dosen sejak S2 itu ya. Artinya saya di lingkungan saya juga itu adalah orang-orangnya easy going, jadi humble lah, itu yang membentuk karakter saya, kemudian membentuk karir saya hingga saat ini. Jadi saya juga terbantukan oleh teman-teman dosen yang lain di lingkungan tempat saya bekerja. Jadi saya bersyukur banget. Tetapi kalau misalnya saran ini sebagai saran buat teman-teman yang akan berkarir mungkin sebagai dosen, kalau yang lulusan S2 sebaiknya mungkin melanjutkan ke S3 dulu. Gitu. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, nilai positifnya jauh lebih banyak dibandingkan yang masih lulusan S2. Oke, sampai di sini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan berkarir sebagai dosen. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.